Halo fresh graduate dan juga job seeker. Kali ini kita akan berkelana dalam cerita dalam pembuatan makanan minuman di pabrik, khususnya tentang rantai pasok atau perjalanan bahan dari supplier diproses dan didistribusikan, yang masing-masing diperankan oleh divisinya, khususnya yang ada di Indonesia ya. Jadi yang belum subscribe, silakan di subscribe dulu biar bisa mengikuti topik video kita yang lain. Agar gampang mencernanya, kita ibaratkan mau masak di dapur. Apapun terserah mau masak apa. Bisa jadi ada wajan, spatula, piring, sendok, garpu, panci, dan seterusnya. Kemudian bahan-bahan yang dimasak ada kangkung, bayam, sayur, apapun. Kemudian nasi, jagung, ketela, bawang bombay, bawang merah, bawang putih, seledri, telur, ikan. Coba sebutkan nama-nama ikan. 5 saja. Ikan teri, asin, gurame, bandeng, dorang, dan juga ikan tongkol. Oke, sebelum semua alat dan bahan tadi berada di dapur kita, pasti kita akan memperolehnya di pihak sebelumnya. Entah itu dari petani, pedagang, entah itu pedagang di warung, sampai di pasar. Dan mereka ini yang kita sebut yaitu supplier. Sama di perusahaan atau di industri, di pabrik, sebelum bahan-bahan dan alat berada di industri tersebut akan didapatkan atau didatangkan dari supplier. Ada satu divisi yang mencari dan mendatangkan bahan-bahan tersebut dari supplier, namanya yaitu purchasing. Yang pasti bagian ini paham terkait alat dan juga bahan yang diperlukan oleh bagian operasional yang akan diproduksi, mulai dari bahan, spek, kualitas, hingga properti yang dimiliki oleh bahan-bahan tersebut atau mesin material tersebut. Misalkan wajan yang terbuat dari aluminium ataupun teflon akan berbeda fungsinya atau manfaatnya ketika dibuat untuk proses memasak. Bagian purchasing ini harus paham kebutuhan dapur, yakni bagian operasional dalam proses pembuatan. Di sini diperlukan suatu soft skill seperti koordinasi dan juga komunikasi antara bagian purchasing dan juga operasional, entah itu engineering, produksi, dan juga QA/QC, quality control dan juga quality assurance, dalam membahas kebutuhan produksi agar kualitas sesuai spek dan juga membahas seperti kendala yang akan dihadapi. Bagaimana mencari supplier yang cocok sehingga proses pembuatan makanan di pabrik ini bisa berjalan lancar sesuai dengan rencana atau planning yang dibuat oleh bagian SCM, yaitu Supply Chain Management, di mana yang menangani langsung di bagian ini biasanya itu kita sebut PPIC, Production Planning and Inventory Control. Bagian PPIC ini atau Production Planning and Inventory Control harus paham kemampuan mesin yang dimiliki oleh produksi, sehingga perencanaan produksi yang dia buat apakah bisa mengcover kebutuhan pasar atau tidak. Terkait ini pastinya ada komunikasi atau koordinasi dengan pihak sales and marketing ya. Jika tidak bisa mengcover kebutuhan pasar, kira-kira apa tindakan yang akan dilakukan? Lagi-lagi di sini dibutuhkan soft skill, yaitu komunikasi dan juga koordinasi dengan bagian operasional, entah itu engineering, produksi, hingga QA/QC-nya, dalam menghasilkan produk yang sesuai target kuantitas maupun kualitasnya. Ketika proses suplai bahan itu aman dan diproduksi secara baik dan benar dan menghasilkan produk yang berkualitas, akan didistribusikan dan dipasarkan oleh tim sales and marketing. Dari semuanya proses awal sampai akhir ini pasti dibutuhkan soft skill, yaitu yang paling utama adalah komunikasi dan juga koordinasi. Nggak pandang itu dari proses supply chain atau SCM, purchasing, produksi, QA/QC, engineering, atau bahkan sales and marketing. Mungkin ada yang pengalaman dengan sales marketing ini? Coba komen di bawah ya, saya ingin tahu gimana pengalamannya di sales and marketing itu. Oh ya, kita ada beberapa video di sini tentang pembahasan pembuatan produk atau pembuatan makanan di pabrik yang akan menambah wawasan kamu
Jadi biar nggak ketinggalan, silakan di subscribe dan pencet tombolnya untuk mengikuti video-video terbaru kita.